Soal nomor 11, misalkan M adalah himpunan bagian yang didefinisikan sebagai X anggota bilangan bulat, X kuadrat lebih kecil sama dengan 10, dan X min 1 lebih kecil dari 2, dengan B bilangan bulat, tentukan banyaknya himpunan bagian tak kosong. Nah, jumlah himpunan bagian kosong itu adalah 1 ya. Setiap himpunan bagian akan memiliki satu himpunan kosong. Jadi memiliki satu himpunan kosong. Nah, jadi nanti tinggal dikurangkan dengan 1. Dan sekarang kita selesaikan permasalahan pertama. Interval yang pertama adalah X kuadrat lebih kecil sama dengan 10. Jadi nilai kuadrat yang lebih kecil dari 10 yang terbesarnya adalah 9. Maka yang 9 di sini sama dengan X kuadrat. Nah, maka X di sini sama dengan akar dari 9. Dan akar dari 9 itu adalah plus minus 3. Plus minus 3. Jadi di sini kita dapatkan nilai X di sini antara min 3, bukan diantara ya, dimulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Maka banyaknya anggota X di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Dan sekarang permasalahan yang kedua, X kurangi 1 lebih kecil dari 2. Maka kita bisa tulis ya, ini untuk permasalahan yang kedua ya. Kita tulis menjadi X lebih kecil 2, yang min 1 ini ada di ruas kiri. Kalau pindah menjadi berubah tanda, jadi 2 plus 1. Maka kita bisa tulis menjadi X lebih kecil dari 3. Maka nilai X di sini anggotanya bisa kita sebutkan, kalau X lebih kecil dari 3 dan bilangan bulat berarti mulai dari 2, 1, 0, min 1, dan seterusnya. Ini tak terhingga. Dan sekarang kita antara yang ini dengan yang atas bagian di sini kita iriskan atau ambil nilai yang samanya. Perhatikan, jadi kalau kita dibuat di garis bilangan di sini untuk yang pertama adalah min 3 sampai 3. Ini batasannya. Dan untuk yang kedua ini dimulai dari min 2 dari 2 ya, dari 2 ke arah kiri karena negatif tak terhingga. Berarti di sini ada area yang teriris 2 kali ya. Nah, oleh min 3 sampai 3 dan 2 sampai negatif tak terhingga. Maka di sini kita dapatkan nilai X-nya, hasil irisan di sini adalah dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, jadi seperti ini. Ini X hasil irisan ya. Berarti ini kita tulis di sini hasil irisan. Dan sekarang jumlah anggota X di sini ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Maka himpunan bagian dari X di sini sama dengan 2 pangkat 6 atau sama dengan 2, 4, 8, 16, 32, 64. Nah, kalau di sini himpunan bagian yang tidak kosong, jadi tinggal kurangkan 64 kurangi 1 himpunan kosong yang tadi sudah dibahas, jadi sama dengan 63. Jadi totalnya ada 63. Soal nomor 12, tentukan kardinalitas himpunan berikut. Kardinalitas mungkin maksudnya himpunan bagian ya. Di sini perhatikan banyak yang bagian A, berarti banyaknya anggota dari himpunan A di sini ada 4. Berarti himpunan bagiannya kita tulis di sini, himpunan bagiannya itu adalah 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat 4. Jadi ada 16. Dan sekarang untuk yang B, A, I, U, E, O. Jadi banyaknya anggota dari himpunan B di sini ada 5. Jadi kita bisa tulis 2 pangkat 5. Ini kardinalitasnya. Jadi 2 pangkat 5 itu adalah 32 ya, 32.
Sekarang yang bagian C, berarti banyaknya bagian C ya, yang C. Banyaknya anggota dari himpunan C di sini sama dengan merah kuning hijau itu ada 3. Berarti kita bisa tulis 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dan di bagian D kita hitung anggotanya. Di sini ada 2 permasalahan nih. Kalau misalkan di sini huruf A-nya ada 3 dari kata matematika. Karena sama A ya, jadi kita anggap 1. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi ada baru 4, 5, 6. Jadi yang option ke-1 kalau misalkan huruf A-nya dianggap 1, terus huruf T-nya juga sama, dianggap 1, M-nya juga sama, maka banyaknya anggota dari himpunan D di sini ada 6. Jadi nilainya adalah 2 pangkat 6. Dan kalau tidak dianggap yang kedua, optionnya kalau tidak dianggap 1 ya, jadi dianggap masing-masing, kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi semuanya ada 10. Jadi banyaknya himpunan D di sini sama dengan 10, maka 2 pangkat 10. 2 pangkat 6 di sini adalah 64 ya. Dan 2 pangkat 10 itu 1024. Jadi jawabannya kalau saya rekomendasikan untuk yang pertama yang ini. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 12 seperti ini. Soal nomor 13, tentukan himpunan kuasa dari himpunan berikut. Di sini A ya, anggotanya A. Kita anggap yang A itu himpunan A, ini himpunan B, C dan D. Jadi kita buat masing-masing ya. Jadi di sini untuk anggota A, banyaknya anggota A berarti kita sedang mengerjakan soal bagian A. Adalah 1. Jadi 2 pangkat 1 untuk himpunan bagiannya, 2 pangkat 1 itu adalah 2. Jadi kalau ditulis himpunan bagiannya untuk yang bagian A, himpunan A di sini bisa kita tulis yang pertama adalah himpunan kosong dan yang kedua adalah A. Nah, seperti ini. Terus yang bagian B berarti kita tulis di sini NB. Sama dengan perhatikan anggotanya ada 2 yaitu A dan B, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Jadi kita tulis harus ada 4 untuk himpunan B-nya. Di sini berarti pertama himpunan kosong atau sama dengan yang ini ya. Terus kedua A, terus B, terus yang ketiganya adalah A dengan B. Nah, seperti ini. Dan sekarang yang bagian C, himpunan yang C di sini anggotanya ada 2 yaitu A dan himpunan kosong. Jadi ada 2 ya anggotanya. Berarti untuk himpunan bagian di sini adalah 2 pangkat 2. Jadi sama dengan 4. Sama dengan 4. Jadi kalau kita tulis pertama himpunan kosong, nah bisa tulis lagi seperti ini yang kosong atau 0 coret juga bisa. Terus A, terus yang ini yang himpunan kosongnya dirangkap ya, kurawalnya jadi dirangkap. Nah seperti ini. Dan yang ketiga ini koma nih. Dan yang ketiga adalah A dengan, nah ini himpunan coret. Nah seperti ini. Jadi ada 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dan sekarang untuk yang bagian D, nah di sini saya pasti akan kesulitan untuk menulisnya ya, karena di sini tempatnya jadi terbatas ya. Jadi di sini anggotanya adalah kita perhatikan di sini 1, yang ini 2 dan yang ini ketiga. Jadi di sini ada 3 anggota, maka himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Nah, cara penulisannya di sini sekarang yang 0 coret ini saya ganti dengan angka 1. Yang ini menjadi angka 2 dan yang ini menjadi angka 3 ya. Saya ganti nanti ketika ditulis ulang angka 1-nya robah lagi terakhirnya dengan simbol-simbol yang ada di sini. Ini untuk memudahkan dalam pengerjaan. Jadi di sini saya tulis yang pertama himpunan kosong itu selalu ada. Yang pertama, terus yang kedua itu 1, terus 2, terus 3, terus ambil yang ini pakai kurawal ya, pakai kurawal.
Ini maksudnya kurawal. Nah, ini pakai kurawal. Yang ini menjadi 1 dengan 2, terus 1 dengan 3, terus 2 dengan 3, terus satu lagi adalah 1, 2 dengan 3. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini angka 3. Ini angka 3-nya tidak bagus. Nah, minimal seperti ini. Ini angka 3-nya. Jadi ada 8, 1, 2, 3, 4. Jadi kita hitung 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalian tinggal ganti saja angka 1, angka 2, angka 3-nya dengan lambang ini harus komplit ya. Kalau dalam kurawal, tulis dalam kurawal. Soal nomor 14. Jika A adalah himpunan semua bilangan bulat positif yang membagi habis bilangan 2015, tentukan banyak himpunan bagian dari A yang tidak kosong. Karena di setiap himpunan bagian ada satu himpunan kosong, nanti harus tinggal dikurangi 1 ya. Jadi sekarang kita cari faktor dari 2015 sebagai himpunan A. Sebagai anggotanya berarti di sini 1, 5, 13, 31, 65. Ini angka 5 ya. 65, terus 155, 403, dan terakhir 2015. Dan sekarang kita hitung berarti banyaknya anggota dari A di sini adalah 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Jadi tinggal masukkan di sini sama dengan 8. Maka banyaknya himpunan bagian berarti banyaknya himpunan bagian. Nah, himpunan bagian A di sini adalah 2 pangkat 8. Jadi 2 pangkat 8 atau sebesar 256. Dan karena ditanyakan di sini adalah banyaknya himpunan bagian dari A yang tidak kosong. Nah, jadi tinggal dikurangi 1. Jadi 256 kurangi 1 sama dengan 255. Soal nomor 15, dengan menetapkan prosedur yang telah diajarkan, cek kesamaan himpunan A dan B. Berapa langkah yang diperlukan untuk memastikan A sama dengan B? Berapa pencocokan yang harus dilakukan? Sekarang perhatikan yang himpunan A di sini adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang anggota B, kalau kita susun dari yang terkecil, maka susunannya menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 juga. Jadi di sini sebenarnya sudah kelihatan kalau A itu sama dengan B. Dan kalau untuk pencocokannya lagi berarti kita ambil seperti sampelnya seperti ini. 1 itu adalah anggota dari A. Dan 1 juga adalah anggota dari B. Nah, jadi di A ada, di B ada. Harus dicocokkan ya. Terus 2 anggota dari A. Dan 2 juga adalah anggota dari B. Terus 3 anggota dari A. Dan 3 juga adalah anggota dari B. Terus 4 adalah anggota dari A. Dan 4 juga adalah anggota dari B juga. Dan satu lagi 5 anggota dari A. Dan 5 juga adalah anggota dari B. Atau bisa ditulis 1 bagian dari A, 1 bagian B, dan seterusnya. Jadi di sini untuk pencocokannya ada 5 tahap ya. 1, 2, 3, 4 ya. Oh, yang ini masih nyambung ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada 5. Jadi ada 5 pencocokan ya. Kalau diambil satu persatu, atau kalau kita susun secara teratur, jadi angkanya disusun secara teratur, maka hanya dalam satu kali pencocokan saja sudah bisa kita lihat A sama dengan B.